Bab 13 Hari Anniversary. Acara pertama dimulai, sebelum acara pameran, yaitu lelang barang-barang eksklusif limited edition. Lelang pertama, kami memiliki sebuah kursi kayu. Ini bukan sembarang kursi kayu, hanya ada beberapa di dunia saja. Kegunaannya, bisa meredakan rasa pegal di punggung dan melancarkan peredaran darah. Lelang akan dimulai dari harga, 50 juta. Semua penonton mulai menawar dan mengangkat papan berisi nominalnya. 70 juta, 80, 100. Di grup Valet dan Kif belum ada yang menyahut. Kif sama sekali tidak tertarik, dia hanya duduk dengan santai dan memperhatikan Valet dari tempatnya. 150 juta. Rahel ikut menawar seraya mengangkat papannya. Valet hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kursi itu hanya kursi biasa, meski terbuat dari kayu berkualitas, namun jika lama-lama diduduki juga akan patah. Apa ada yang menawar lebih tinggi lagi? Semua diam. Kalau begitu, selamat ulang Nona Victoria. Rahel tertawa kecil. Uang segitu tidak ada apa-apanya untuknya. Kau sangat bodoh. Valet mengejek. Biarkan saja. Ini hanya sebuah permainan. Sahut Rahel dengan santainya. Lanjut lagi. Sebuah akuarium tanpa air yang berisi tanah padat di dalamnya dan sedikit sampah berserakan. Ini adalah sebuah tanah kosong, tepatnya di pusat kota. Luasnya sekitar 8 hektar. Tanah ini, belum pernah dibangun apapun. Itu adalah sebuah tanah kosong yang bagi penonton lain tidak bermanfaat. Kebersihannya tercemar, meskipun berada di pusat kota. Namun entah kenapa, Valet tertarik. Firasatnya mengatakan, tanah itu akan menjadi lahan yang berkualitas dan dihargai masyarakat dalam beberapa tahun mendatang. Baiklah, kita mulai lelangnya dibanderol dengan harga, 50 miliar. 65 miliar. 80 miliar. Tidak banyak yang menawar, karena mereka berpikir tanah itu tidak akan berguna karena tempatnya yang jauh dari pemukiman. 200 miliar. Tiba-tiba saja Valet mengangkat papannya. Kif mengernyitkan keningnya. Saat dia mengenal Valet, dia itu sangat bodoh karena mengorbankan apapun untuk menikah dengannya. Kif juga tidak akan membiarkan Valet ditipu hanya untuk barang palsu. Aliek mencibir Valet yang justru menawar barang yang tidak berguna. Lihatlah, Valet hanya akan menghabiskan uangmu Kif, untuk barang yang tidak berkualitas. Kif tidak menanggapinya. Ia ingin melihat sejauh mana Valet menawar. Apa ada yang berani menawar lebih tinggi? Kalau tidak, tanah ini akan kami serahkan kepada Nona Aurora. Semuanya nampak diam. Namun tak berselang lama, Felix mengangkat papanya. 500 miliar. Valet tercengang dan menatap nominal Felix. Wah, apa ada yang lebih tinggi lagi? Tuan, Aaron, apa Anda tidak mau ikut menawar? Kif sejujurnya tidak tertarik apapun. Karena baginya, Valet lebih menarik, 700 miliar. Kif mengangkat papannya. Semuanya tercengang kecuali Valet, Felix, Rahel dan Leon. Kif, kamu sudah gila ya? Tanah itu nggak berkualitas, hanya akan merugikanmu. Aliek protes. Namun Kif hanya diam saja. 1 triliun. Valet kembali mengangkat papannya dan melirik Kif dengan ekor matanya. Valet tidak ingin kalah. 3 triliun. Kembali Felix mengangkat papanya. Felix sialan. Valet mengumpat dalam hati. Bisa-bisanya Felix menawar 3 triliun, padahal Valet sudah ingin bersorak karena harganya masih standar untuk sebuah tanah kosong. Tidak mau kalah, Valet mengganti angka papannya. 5 triliun. Semua penonton nampak kaget dengan nominalnya. Begitu juga dengan Kif dan Aliek. Aliek berpikir Valet memiliki akal yang sangat bodoh karena menawar harga tanah tidak berkualitas dengan tinggi. Kif, jangan membiarkan Valet menawar tinggi. Dia sudah gila ya. Valet akan menguras kantongmu. Ucap Aliek memanas-manasi Kif. Ia juga tidak suka Valet seenaknya menggunakan uang Kif untuk dihambur-hamburkan. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Sahut Kif. Dia duduk dengan tenang dan menyaksikan bagaimana Valet bersaing dengan Felix mendapatkan tanah itu. Wah, apa ada yang lebih tinggi lagi? 6 triliun. 7 triliun. Nampak pembawa acara sumringah mendengar nominal yang ditawarkan Valet. 10 triliun. Felix sungguh gila, Valet terus mengumpat dalam hatinya. Kalau seperti ini, ia akan menguras tabungannya untuk bersaing mendapatkan tanah itu. Valet menatap Felix dengan tajam, namun Felix hanya nyengir dan duduk dengan santai seolah tidak membuat kesalahan. Ini terakhir kalinya Valet menawar, kalau ada yang lebih tinggi lagi, Valet menyerah, 15 triliun.
Semuanya tercengang, begitu juga Kiev. Valet sungguh gila membeli tanah yang letaknya tidak strategis. Untuk apa? Tidak akan memiliki untung meskipun dibangun hotel sekalipun, karena letaknya jauh dari jalan raya. Sementara Felix menertawakan Valet. Ia puas karena berpikir Valet akan menguras rekening Kiev untuk membayar mahal tanah itu. Wah, Nona Aurora, sepertinya tidak ada yang berani menyaingi Anda. Kita hitung sampai 3, kalau tidak ada yang menawar lebih tinggi, tanah ini akan kami berikan kepada Nona Aurora. 3, 2, 1. Selamat, Nona Aurora. Tanah ini menjadi milikmu. Valet lega sekaligus masam. Bagaimana tidak, gara-gara ulah Felix, ia harus menguras tabungannya yang dikumpulkan bertahun-tahun dari hasil pendapatan butik mutiara. Rahel juga ikut tertawa melihat kebodohan Valet. Selamat, tanah itu milikmu. Felix mencibirnya. Dasar kau sialan, aku harus membayar mahal untuk tanah itu. Gerutu Valet yang langsung ditanggapi tawa dari Rahel dan Felix. Lelang ketiga kembali berjalan, mereka membawa sebuah manekin perhiasan berbentuk leher. Ada sebuah kalung berlian dengan liontin permata putih yang berkilau, sinarnya membuat siapapun terpukau dan jatuh cinta. Kalung itu didesain langsung oleh ahlinya selama beberapa tahun, hanya ada satu di dunia dan yang memakainya, pasti akan bertambah cantik berkali-kali lipat. Penjelasan itu membuat semua wanita yang ada di ruangan sudah ingin berebutan memilikinya. Aliek pun sama halnya. Ia mengidamkan kalung itu melingkar di leher jenjangnya, pasti Kiev akan semakin jatuh cinta padanya. Kiev, bolehkan aku menawarnya? Kiev hanya menjawab dengan deheman. Dia tidak memikirkan Aliek, justru membayangkan Valet memakai kalung itu. Baiklah, mari kita mulai saja. Sepertinya semuanya sudah tidak sabar. Kalung berlian ini, dimulai dari harga, 25 miliar. Mahal sekali. Aliek tidak menyangka, namun dia berusaha untuk menawarnya. 30 miliar. Pikirannya, jika Valet bisa membeli tanah dengan harga triliunan, dia juga bisa membeli kalung itu. 35 miliar, 37 miliar, 50 miliar. Rahel ikut menawar bersaing dengan banyaknya para wanita yang mengangkat papannya. Aliek semakin ragu, apa dia bisa membawa kalung itu pulang. Sedangkan mereka semua berlomba-lomba menawar tinggi. Apa kamu tidak tertarik dengan kalung itu? Felix bertanya. Valet menggeleng. Meskipun terlahir dari keluarga konglomerat, tapi Valet bukan gadis bergaya hedon. Lagi pula, tabungannya terkuras habis untuk membayar tanah itu, semua itu karena ulah Felix. Apa ada yang lebih tinggi lagi? 100 miliar. Felix menyahut. Apa pria itu memiliki kekasih? Apa jangan-jangan, tiba-tiba saja Kiev berpikiran buruk. 150 miliar. Kiev ikut menyahut. Jangan sampai ia kecolongan. Aliek berpikir bahwa Kiev menawar untuknya. Dia tersenyum dan mendukung Kiev. 250 miliar. Felix menawar lebih tinggi. Sudah lama rasanya ia tidak bermain rival dengan Kiev, bahkan sepertinya sekarang lebih menantang karena ada sesuatu yang berharga milik Kiev yang lebih membuat Felix bersemangat. 1 triliun. Kiev kembali menyahut. Kali ini, Felix mengalah. Masih banyak kesempatan untuk membuat Kiev panas. Apa ada yang lebih tinggi lagi? Semuanya tidak ada yang berani menyaingi Kiev Aron. Kalung itu jatuh ke tangan Kiev. Aliek nampak berseri-seri karena telah membayangkan kalung itu melingkar manis di lehernya. Leon, kau urus transaksinya. Leon mengangguk dengan patuh dan menjalankan perintah tuannya. Kiev berdiri lalu mengambil kalung itu. Kalung ini, sangat cocok untuk wanita yang telah menemani saya selama beberapa tahun. Ucap Kiev yang membuat penonton bertepuk tangan. Valet sangat dingin, dia sangat yakin kalau Kiev akan kembali membuat hatinya tergores. Dan Aliek akan menjadi wanita paling bahagia. Hari ini, tepat anniversary kami yang ketiga. Kalung ini, tidak ada apa-apanya bahkan kilauannya tidak lebih indah dari istriku. Valet tersentak kaget. Kiev mengingat hari ini. Dan yang lebih membuat Valet tidak bisa berkata-kata, Kiev berjalan ke arahnya dan menuntunnya berdiri. Lalu memakaikan kalung itu di lehernya. Valet tidak bisa lagi berkata-kata, seolah ada sesuatu yang membuatnya bungkam dan tidak dapat protes dengan apa yang Kiev lakukan padanya. Kalung yang cantik, sesuai untuk istriku yang cantik. Gombalan itu seakan melumpuhkan Valet dalam sekejap. Namun Valet kembali tersadar saat tepuk tangan riuh mengiringi mereka. Di sisi lain, Aliek marah, kedua tangannya terkepal kuat dan tidak menerima perbuatan gila yang dilakukan Kiev.
Dan yang lebih membuat Aliek tidak habis pikir, bagaimana Kif bisa mengingat hari pernikahan mereka sedangkan di tahun sebelumnya Kif selalu melupakannya. Apa yang sedang kamu rencanakan Kif? Valet berbisik dengan curiga. Jika Kif melakukan ini untuk membuatnya luluh. Kif salah. Keputusan Valet untuk bercerai sudah bulat dan tidak dapat diganggu-gugat. Hari pernikahan kita, Kif berkata, ia menarik satu tangan Valet dan mencium punggung tangan lembut itu dengan cinta. Sepertinya Kif salah minum obat. Itu yang difikirkan Rahel dan Valet. Sedangkan Felix yang belum terlalu mengerti tentang hubungan mereka, hanya diam saja menyaksikan. Valet menarik tangannya, ia merasa Kif sungguh memiliki kepribadian yang ganda. Yang bisa membuat hatinya terombang-ambing layaknya kapal yang diterjang ombak besar. Valet memutuskan pergi dan langsung lari menuju toilet umum. Kif hanya melihatnya dengan senyum puas. Dia tidak akan menyerah untuk merengkuh Valet kembali ke dalam pelukannya. Valet hanya miliknya. 3 kali, Valet menyiram wajahnya dengan air wastafel di atas kabinet, lalu menyapunya dengan bersih sampai sisa air di wajahnya sedikit hilang. Kif sungguh gila. Gerutunya seraya melihat wajahnya di kaca besar, ia memperhatikan kalung yang Kif beli tadi. Valet tidak menyangka, kalung itu dipasang untuknya. Dan kalung itu adalah pertama kalinya Kif memberinya hadiah selama pernikahan mereka. Namun, Valet tidak ingin kembali menjadi dirinya yang dulu. Yang diam saja dan menerima perlakuan Kif, tidak. Itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Tenang Valet, dia hanya mau menjaga reputasinya. Valet menarik nafas panjang lalu membuangnya. Setelah hatinya merasa tenang, ia lalu ingin pergi. Tapi pada saat berbalik, rupanya di belakangnya sudah ada seorang wanita yang bersedekap dada melihatnya dengan sinis. Aliek. Kedua mata Aliek merah, sepertinya dia habis menangis dan terlihat marah. Apa yang kamu lakukan sampai membuat Kif luluh padamu, Valet? Aliek bertanya dengan sarkas. Valet nampak berpikir, ia tidak mengerti maksud ucapan Alika. Apa maksudmu? Kamu yang lebih tahu, bentak Aliek sambil menuding Valet. Aliek melihat kalung itu dengan benci, harusnya kalung itu milikku. Valet kaget mendengar Aliek membentaknya. Valet tidak percaya, seorang Alika yang terbiasa bersikap lembut dan manis, bisa berubah menakutkan. Dengar, Aliek, aku nggak pernah meminta Kif untuk membelikan kalung ini. Dan aku nggak pernah menggunakan cara-cara apapun untuk membuat Kif melihatku. Jawab Valet dengan tegas. Tentu Aliek tidak percaya. Dia mendekati Valet dan terus memperhatikan kalung itu dengan tatapan mengerikan. Valet bergidik ngeri melihat Aliek mendekatinya. Kalung ini harusnya milikku. Aliek meraih liontinnya, dan tiba-tiba saja dia menariknya kuat sampai membuat Valet kaget dan memekik. Aku membencimu, Valet. Ah, apa yang kau lakukan? Lepas. Valet mendorong tangan Aliek, namun gadis itu tidak berhenti. Seakan Aliek ingin melukai leher Valet menggunakan kalung itu sampai kalung itu putus. Valet tidak akan kalah, dia mendorong bahu Aliek dengan kuat sampai membuat Aliek mundur dan punggungnya membentur dinding kamar mandi, ia meringis sakit. Valet merasa lehernya pasti merah karena kalung yang dipaksa lepas. Dengan kekesalannya akibat ulah Aliek, Valet membuka kalung itu. Kamu pikir aku orang miskin yang tidak mampu membeli sebuah kalung berlian? Bahkan aku membayar 15 triliun untuk sepetak tanah yang tidak berharga. Valet menyombongkan diri. Aku sama sekali nggak menyangka, gadis lugu dan manis yang selalu Kif banggakan. Sekarang membuka topeng aslinya. Valet melempar kalung itu dan mengenai dada Aliek. Sampah memang harus dibuang ke tempatnya. Lalu ia melenggang pergi dan meninggalkan Aliek yang tersentak kaget mendengar kata-kata hinaan terakhir Valet. Valet keluar dari kamar mandi dengan raut wajah kesal dan masam. Ia juga menyentuh lehernya yang seperti ada sedikit goresan yang membuatnya terasa perih. Saat dia berjalan menjauhi toilet, di sana ada Rahel, Felix, Kif dan Leon. Melihat Kif, Valet membuang nafasnya gusar dan mengabaikannya. Kamu kenapa? Kif bertanya dengan khawatir, sebab Valet terlihat seperti menahan sakit saat keluar dari toilet. Valet memejamkan matanya yang terasa panas. Dia sungguh merutuki Kif dan membenci semua perubahan sikapnya yang membuatnya muak. Tidak usah lagi berpura-pura, Kif. Bentak Valet. Rasanya ia ingin menendang pria itu hingga menghilang ke ujung dunia. Bahkan luar dari dunia, karena Valet tidak ingin melihat wajah tampan Kif. Kif yang tidak mengerti bertanya, apa maksudmu? Stop, hentikan sikapmu yang seperti ini.
Apa yang kamu inginkan dariku lagi? Aku sudah kehilangan semuanya, Kiev. Bentak Valet lagi. Valet tiba-tiba saja meraba perut bawahnya. Mengingat kembali insiden aciden 2 minggu yang lalu. Kedua matanya terpejam rapat, sedetik kemudian terbuka lagi. Ini hari pernikahan kita, apa kamu ingin mengungkit semua yang sudah berlalu? Mengungkit semua yang sudah berlalu. Valet tertawa mendengar kalimat yang keluar dari mulut Kiev. Kiev, sejak kapan kamu mengingat hari ini? Bukankah yang kamu ingat hanyalah Valet? Kiev memutus ucapannya. Kiev tidak ingin orang luar mendengar dan tahu apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Apalagi ada Felix, rival bebuyutannya. Jangan sampai harga diri Kiev jatuh dan Felix menertawakannya. Kiev. Tiba-tiba saja sebuah suara membuat perhatian mereka teralih. Aliek berlari kecil menuju Kiev, lalu memeluknya dengan erat. Kiev, punggungku sakit. Aliek mengadu sambil menangis. Kiev bingung, dia ingin melepaskan Aliek dan meminta penjelasan, tapi Aliek tidak melepasnya. Valet berjalan mundur dan berdiri di samping Rahel. Bersedekap dada sambil mencibir, dasar playing victim. Rahel yang mendengarnya, keningnya berkerut. Apa yang terjadi? Tanyanya penasaran. Valet mengedikkan bahu. Ada apa denganmu, Aliek? Kiev berhasil melepaskan pelukan gadis tersebut. Punggungku sakit, Kiev. Semua ini karena ulah Valet. Dia mendorongku sampai membentur dinding toilet. Rasanya punggungku seperti patah tulang. Aliek mengadukan semuanya kepada Kiev. Semuanya nampak tercengang mendengar penjelasan Aliek kecuali Valet. Mereka semua menatap Valet dengan curiga. Hei, jangan menuduh Valet. Rahel menyahut tidak terima, Valet difitnah begitu kejam. Aku nggak menuduh. Valet memang ingin mencelakaiku, sahut Aliek. Valet sama sekali tidak gentar dengan tuduhan Aliek yang mengarah padanya. Dia hanya bersikap tenang, bersambung.